Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para sahabat Rumah Sakit Hasanah Graha Afia, selamat siang. Perkenalkan sebelumnya saya Ulia, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Hasanah Graha Afia. Sebelumnya nih, pasti teman-teman para sahabat Rumah Sakit Hasanah Graha Afia udah gak sabar untuk mantengin Instagram live kita, karena hari ini kita punya tema yang seru banget ya, yang mana hari ini tema kita adalah tips sehat berpuasa untuk ibu hamil. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada narasumber kita, yang Masya Allah beliau ini merupakan salah satu dokter spesialis OGIN ya terbaik di Rumah Sakit Hasanah Graha Afia. Nah, Dokter Devi SPOG merupakan salah satu dokter SPOG kita, yang mana beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan saat ini beliau terhimpun dalam organisasi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu kita dan pastinya para ibu-ibu nih ya, dan para penonton IG kita di RSHGA udah gak sabar buat dengerin informasi apa aja nih yang terkait dengan tips sehat berpuasa untuk ibu hamil. Karena memang sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan menyambut bulan suci Ramadan, Masya Allah. Nah, sebelumnya ibu-ibu pasti banyak bertanya-tanya ya, kira-kira ibu hamil boleh berpuasa nggak ya? Kalau berpuasa kira-kira makanan dan minuman apa nih dok yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi saat berpuasa pada ibu hamil? Terus usia berapa minggu nih kita boleh berpuasa gitu? Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya, dan tentunya nanti kita bakal sharing, diskusi, tanya jawab dengan narasumber kita ya. Sebelumnya saya sapa dulu nih Dokter Devi SPLG. Halo, selamat siang dokter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Aulia. Iya Dokter baik Aulia, dok. sorry. Apa kabar dok? Halo dok, apa suara saya cukup jelas? Ya sudah jelas ya dok. Sudah jelas. Sebelumnya kita sapa dulu nih dok para sahabat RSHGA yang udah mantengin Instagram kita dok. Halo, Assalamualaikum sahabat HGA, apa kabar? Para Eurobunsai kesayangan ya, semoga hari ini acara kita bermanfaat ya, kita saling sharing aja ya. Oke, amin, amin. Alhamdulillah ya dok ya, semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan pada hari ini untuk bisa nih tanya jawab diskusi pada siang hari ini. Nah ini nih dok, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di DM Instagram kita terkait dengan tema yang udah kita angkat pada hari ini, dimana untuk hari ini tema kita adalah tips sehat berpuasa pada ibu hamil. Kira-kira apa nih dok tips aman berpuasa? Karena ibu-ibu udah pada banyak nih yang udah melek juga teknologi, udah share-share, cari-cari di Google, tanya-tanya di Google, katanya nih berpuasa pada kehamilan itu tidak aman. Terus ada yang menanyakan juga, kok risiko katanya bisa terjadi dehidrasi, kalau misalnya dehidrasi bisa risiko terjadinya kontraksi, nah kontraksi nanti bisa terjadinya kelahiran yang prematur. Nah itu kira-kira bagaimana nih dok untuk penjelasan lebih lanjutnya? Oke, para sahabat HGA, kita akan tanya jawab langsung kepada Dokter Devi SPOG. Waktu dan tempat saya persilahkan ya dok ya. Ini kira-kira ada 5 pertanyaan dok dari sahabat RSHGA. Gitu. Boleh pertanyaan pertama dulu dok? Ya, silakan dok. Atau aku ada buka sedikit, boleh ya dok? Boleh dokter. Jadi untuk para Eurobunsai yang insya Allah minggu depan kan kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Ini adalah bulan yang sudah kita nanti-nantikan ya. Insya Allah ya untuk kita semua. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, puasa nggak ya gitu. Nah, mungkin yang perlu diingat itu memang kalau puasa Ramadan itu kan masuk ke salah satu rukun wajib kita ya, untuk umat Islam kan ya. Nah, tapi ingat juga bahwa di agama kita ada yang namanya kemudahan atau rukhsah ya.
Nah, tapi jangan juga kita menjadikan ruksoh itu sebagai satu yang apa ya, jadi kita bermudah-mudah gitu ya. Jadi udah digampangin aja lah, udah digampangin aja bayar fidyah apa segala macam, enggak ya, enggak gitu ya. Untuk masalah fikih kayak misalnya apakah kodo, apakah fidyah itu bisa ditanyakan ke ustadz atau ustazah masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada ibu-ibu yang udah ini nih niatnya udah bulat banget nih, pokoknya saya mau puasa nih, insya Allah minggu depan, wah masya Allah banget ya. Tapi memang ada yang harus diperhatikan sebelum para Eurobunsa ini mulai ibadah puasa Ramadan ini, karena kan kita tahu bahwa puasa Ramadan ini cukup lama ya, intermittent fasting yang cukup lama ya, sekitar 29 sampai dengan 30 hari. Dan kondisi hamilnya juga banyak yang harus diperhatikan. Cuma yang perlu diingat adalah hamil itu bukan kondisi sakit ya. Hamil itu pada dasarnya adalah suatu kondisi fisiologis yang tapi memang keadaannya akan semakin memberat. Ya, bahkan ada yang dari awal hamil juga udah berat tuh kondisi yang mual muntah berlebihan gitu kan ya. Makanya kita harus membedakan bahwa hamil itu bukan suatu kondisi yang sakit. Tapi akan jadi lain ceritanya kalau hamil itu disamakan kondisinya dengan kondisi yang sakit. Nah, di situ rukhsah bisa berlaku tuh ya. Yang kayak gimana tuh yang hamil dengan kondisi sakit gitu. Misalnya kita lihat dari usia kehamilannya dok gitu. Misalnya usia kehamilan trimester 1 tapi dengan mual muntah hebat ya. Sering banget pasien-pasien saya tuh baru minggu lalu dirawat karena mual muntah hebat, udah masuk lagi minggu ini dengan mual muntah hebat ya. Itu berarti memang ada kendala dengan kehamilannya. Atau misalnya lagi di trimester 2 tapi dengan penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu berarti kita samakan hamilnya dengan kondisi sakit. Atau bahkan sudah trimester 3 akhir ya, udah 36 minggu itu pasti kan udah besar sekali perutnya. Udah susah miring kiri, miring kanan. Jalan juga udah susah ya pastinya ya. Atau bahkan pada saat persalinan. Nah, jadi yang kondisi-kondisi yang kira-kira memberatkan ibu hamil memang ada keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi bagi ibu-ibu yang masih cantik-cantiknya, nah biasanya tuh usia hamil 18 sampai 32 minggu tuh lagi cantik-cantiknya ibu hamil tuh saya suka bilang sama pasien-pasien saya. Lagi cantik-cantiknya ibu hamil nih gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Kan kadang-kadang ada yang suka baby moon kemana gitu ya. Nah ini kalau misalnya lagi kondisi fit, nah nggak apa-apa dicoba puasa, tapi nanti memang sebaiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan, dengan dokter, dengan bidan gitu. Mungkin pembukaan dari saya sih insya Allah itu, Dokter Ulia, mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab ya dok. Oke, terima kasih banyak Dokter Devi. Jadi benar ya, Ibu. Jadi memang ada beberapa kondisi mungkin yang memperbolehkan kita untuk berpuasa dan ada beberapa kondisi yang memperbolehkan kita untuk menunda dulu nih berpuasanya dengan sebab akibat misalnya lagi sedang sakit atau kondisinya memang pada trimester-trimester tertentu kondisinya memang tidak baik-baik saja gitu. Karena lebih baik lagi kalau misalnya kita memang mengkonsultasikan terlebih dahulu nih kepada tenaga kesehatan yang memang mumpuni dan berkompetensi untuk terkait dengan kehamilan. Nah, ini dok, udah ada beberapa pertanyaan nih dari bunda-bunda kita yang masuk via DM Instagram. Yang pertama nih dok, ada pertanyaan dari Bunda Ria Indah menanyakan tentang halo, assalamualaikum dokter, izin menanyakan kira-kira pada trimester berapa nih dok ibu hamil itu aman untuk berpuasa? Apakah katanya nih trimester pertama tidak boleh berpuasa dulu, sedangkan untuk trimester kedua dan ketiga diperbolehkan. Kira-kira menurut dokter bagaimana ya dok? Iya, jadi kalau untuk sarannya di trimester berapa itu kembali lagi ke kondisi sang ibu ya dokter. Nah, apakah si ibu itu merasa dirinya ada kendala atau tidak? Ada yang trimester 1 nggak ada mual muntah sama sekali kan ada ya dok, yang benar-benar kuat gitu, yang nggak ada mual muntah sama sekali gitu, dan ngerasa baik-baik aja. Nah, itu silakan berpuasa. Nah, yang perlu diingat adalah kecukupan nutrisi ya. Nutrisi itu ada yang nutrisi besar atau kita sebut sebagai makronutrisi, ada yang nutrisi kecil yang kita sebut sebagai mikronutrisi ya. Makronutrisi itu kayak misalnya yang besar tuh kayak karbohidrat, lemak ya, terus protein. Nah, itu kita sebut dengan makronutrisi. Tapi ada nutrisi yang kecil-kecil yang mikronutrisinya itu tuh dok, yang kayak misalnya asam amino ya, terus misalnya zinc, kalsium, vitamin D3, asam folat, dan itu yang sebenarnya semuanya itu harus cukup tuh. Nah, masalah kan ada intermittent fasting, kita kan dari subuh sampai dengan maghrib nantinya tidak ada asupan makan dan minum. Nah, jadi
Yang menjadi masalah sekarang adalah bukan masalah sebenarnya, bagaimana kita bisa mengakali makan kita yang awalnya jendela makannya besar, jadi jendela makannya kecil, hanya dari maghrib sampai dengan subuh. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kapan nih trimester berapa amannya, nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada batasan. Nah, tapi sebelumnya sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu ke dokter ya. Dilakukan pemeriksaan, dilihat apakah satu tumbuh si ibunya tuh baik, tidak ada faktor penyulit ya. Ibunya tidak ada faktor penyulit, tekanan darahnya oke, ibunya tidak kurang gizi. Saya sering banget nih dok dapat ibu-ibu yang malnutrisi ya. Biasanya kalau pasien ke saya tuh saya jadi kayak ini dok, kayak tukang jahit gitu ya, karena saya pasti akan mengukur lingkar lengan si ibu gitu ya. Ternyata banyak yang lingkar lengannya kecil. Nah, itu dimasuk ke kategori kurang energi kronis. Nah, kalau misalnya ibunya kurang energi kronis ya kita kan harus lihat juga nih. Misalnya nih ibunya apakah tumbuh berat badan ibunya tuh naiknya sesuai dengan grafik usia kehamilannya atau tidak. Terus bayinya, selain ibunya kita lihat, bayinya juga kita lihat nih apakah bayinya itu tumbuh kembangnya sesuai dengan grafik usia kehamilan atau tidak. Itu jangan-jangan ada jarak nih, harusnya usia ada jarak 2 minggu gitu ya, berarti kan dia lebih kecil gitu. Nah itu sebaiknya sih tidak berpuasa. Atau air ketubannya, kan banyak yang minumnya pas-pasan gitu ya. Jadi air ketubannya itu juga sedikit gitu. Nah kalau seperti itu juga sebaiknya ada, kita harus lebih tricky lah gitu, ngatur-ngatur pola makan dan pola minumnya gitu dok. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi beberapa kondisi memang ada yang memperbolehkan untuk kita berpuasa, ada beberapa kondisi juga yang meringankan kita untuk menunda dulu nih untuk puasanya. Jadi memang tergantung dari kondisi saat itu. Kalau misalnya memang ibu pada saat hamil memang merasa kondisinya fit ya, tidak ada masalah pada saat kehamilannya, oke, mungkin boleh berpuasa. Jadi tidak ada tentuan ya dok ya, berarti Iya. trimester 1 pun kalau misalnya kondisinya oke, stabil, sehat, kemudian tidak ada masalah, tidak ada mual muntah hebat, kemudian juga intake makan juga saat trimester 1 juga bagus, berarti boleh berpuasa ya dok ya? Iya, insya Allah boleh dok. Insya Allah boleh berpuasa. Oke, baiklah dokter, untuk pertanyaan kedua nih dok. Ada pertanyaan dari Bunda Ayu Puji, menanyakan nih dok, jika telah menjalani puasa, namun masih ada sedikit rasa mual, apakah boleh saya teruskan untuk puasanya dokter? Apa harus saya hentikan? Kira-kira Ya, gimana tuh dok? kalau mual tuh memang iya ya. Jadi nggak, mual itu pada ibu hamil itu tidak hanya terdapat pada trimester 1 dok. Jadi banyak juga pasien-pasien saya udah trimester 2 pun mualnya masih menetap. Bahkan trimester 3 menjelang persalinan juga mual. Kenapa bisa mual pada trimester 3? Karena biasanya tuh rahimnya kan udah besar, jadi dia menekan diafragma ya. Dan biasanya juga katup pada apa, ada katupnya gitu di daerah lambung itu lebih rileks ya, jadi dia lebih gampang kebuka, jadi lebih sering reflux gitu. Nah kalau misalnya mual gimana gitu ya, kita lihat nih mualnya seberapa jauh, apakah mualnya menyebabkan ibunya benar-benar muntah-muntah hebat ya, sampai lemas ya. Kalau misalnya terjadi muntah hebat ya berarti mau nggak mau kan harus dibatalin ya puasanya ya. Atau tiba-tiba ibunya blackout ya, bukan Blackpink ya dok, ibunya tiba-tiba blackout Iya. gitu ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba blackout ya berarti mau nggak mau juga harus ada intake yang masuk gitu. Kalau misalnya, ya memang sih saya sering kali dapat keluhan, dokter nanti saya mual kalau lagi puasa. Iya, memang kalau masih bisa ditahan sih nggak apa-apa. Ada lagi yang bilang, dok nanti saya lapar kalau lagi puasa gitu. Terus saya bilang, iya lah bu, jangankan ibu, saya aja yang nggak hamil kalau lagi puasa pasti lapar gitu. Nah, tapi kan biasanya tuh gini, lapar itu adalah, atau craving gitu, itu adalah suatu sinyal tubuh kita ya untuk mengatakan bahwa kita butuh nutrisi ini gitu, kita butuh nutrisi ini gitu. Nah, jadi perlu dilihat juga nih pada ibu hamil, biasanya pada trimester 3 nih yang menjelang persalinan, itu kebutuhan akan kalorinya biasanya akan semakin meningkatkan untuk persiapan persalinan. Nah, memang agak sulit tuh di situ untuk menahan rasa puasa itu. Gitu, Dok. Oke, baik dokter. Terima kasih dok. Berarti kalau misalnya kondisinya masih mual-mual saja, tapi belum ada sampai muntah hebat, masih boleh dilanjutkan ya dok ya, Ya, tergantung dari kondisi betul. fisik ibu hamil pada saat itu juga.
Tapi kalau memang kondisinya lagi blackout, itu kalau bisa dihentikan saja. Ya. Nah, memang kalau misalnya pada saat kehamilan memang harus tercukupi ya dok ya nutrisinya. Jangan kalau misalnya sahur juga makannya sedikit, nanti juga buka juga sedikit. Sedangkan ada 2 nyawa ya dok ya yang harus dibutuhi ke nutrisinya. Gitu. Iya, betul. Nah, Oke. terkait dengan itu saya jadi inget nih, dok, Oke dok. selain dari kita melihat usia kehamilan juga, dok, kita juga lihat nih jumlah dedeknya di dalam kandungan tuh berapa, gitu. Apakah kembar atau tunggal, atau jangan-jangan kembar 3 gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kondisi si ibu. Dan screening itu ya biasanya saya selalu minta pasien saya melakukan screening di trimester 1, dok. Nah, screening apa aja? Antaranya misalnya anemia. Ya pasti ibu yang anemia dengan kondisi hamil pasti akan lebih cepat lelah gitu ya, cepat merasa kelaparan, gampang uh, pusing gitu ya, dibandingkan ibu yang tidak ada anemia. Kalau ada faktor-faktor pemberat seperti itu ya sebaiknya kita lakukan koreksi atau bantuan terhadap kondisinya itu dok. Misalnya anemia ya kita perbaiki dulu anemianya gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih penjelasannya nih dok. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih dok, dari Bunda Anfi Anis. Dari Bunda Anfi Anis menanyakan, halo dokter, apakah ada nih dok tips menu sehat saat sahur bagi ibu hamil dok? Oke, kalau menurut saya tuh sebenarnya kembali lagi juga sih ke masing-masing. Misalnya nanti saya kasih, misalnya saya kasih ikan dori kecombrang gitu ya. Oh ternyata nggak suka dori, nggak suka kecombrang gitu ya misalnya. Tapi saya punya tips gini dok, mengatur makan ya. Tips mengatur makannya itu pertama gini kan biasanya kita makan besar tuh sehari 3 kali ya. Nah kalau di sini pada saat bulan Ramadan tuh kita bisa pakai 2 porsi besar sama 2 porsi kecil. Nah 2 porsi besar tuh makan nasi dan lauk pauk ya dok, makan nasi dan lauk pauk ya. Kalau 2 porsi kecil itu kita bisa makan tambahan kayak misalnya susu atau misalnya takjil gitu ya, itu kita bisa anggap sebagai porsi kecil. Nah jadi pada saat kita berbuka ya usahakan kita jangan makan takjil yang terlalu manis gitu. Kan aduh, pasti banyak banget nih segala macam es ini kepal aja ya, atau es apa segala macam gitu ya yang benar-benar manis manis manja grup banget gitu ya dok. Atau gorengan ini gorengan itu gitu ya yang jadinya kalau misalnya kita takjil makan takjil itu udah langsung kenyang dan kita biasanya nggak mau makan sampai jam 9 sampai dengan sholat taraweh. Nah yang seperti itu tuh dihindari. Jadi pemilihan takjil itu juga harus bijaksana gitu ya dok ya, supaya apa, supaya kita masih mau untuk nyicil makanan. Jadi pada saat berbuka ya kita batalin aja puasa kita makan takjil secukupnya. Pilihan takjil pun kalau bisa bervariasi gitu. Misalnya es buah, nah itu saya rasa adalah takjil yang cukup baik tuh. Atau misalnya kelapa muda. Kenapa? Karena di situ kan ada cairan, terus sama ada serat ya untuk si ibu. Tapi jangan banyak sirupnya gitu. Jadinya kan manisnya aja gitu kan. Kadang tuh kita makan takjil udah makan gorengan 5 gitu ya, bakwan gitu ya, bakwan goreng atau sama lontong 5 potong, udah habis itu udah nggak mau makan lagi tuh sampai jam 9. Nah jangan seperti itu gitu ya. Jadi kita makan takjil secukupnya. Setelah kita makan takjil kan sholat maghrib tuh dok ya kan. Habis itu kita bisa makan porsi besar. Jadi makan nasi dan lauk pauknya gitu ya. Terus nanti setelah kita isya dan taraweh dan mungkin kita ada tadarusan juga kan ya. Nah nanti setelah itu kalau misalnya masih sanggup untuk makan lagi kita makan lagi. Tapi kalau misalnya nggak sanggup kita pakai porsi kecil. Nah di sini juga penting nih untuk minum susu suplementasi ibu hamil kan banyak ya. Susu suplementasi itu terserah tuh mau minum apa. Dok saya tapi nggak doyan susu gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu sukanya apa, misalnya sukanya susu kurma gitu, monggo silahkan. Atau misalnya sukanya susu kedelai gitu ya, nggak apa-apa juga, silahkan gitu. Tapi ada porsi kecil makan kita lagi pada saat kita sudah selesai taraweh atau menjelang tidur. Pun itu juga pesan saya jangan tidur dalam keadaan perut penuh. Karena pada ibu hamil bisa menyebabkan reflux, nanti malah yang ada kembung, terus pahit ya, bahkan sampai dengan mual dan muntah.
Nah, kemudian kita bangun sahur ya, sahurnya juga kita makan porsi besar lagi nih dok ya. Kita makan porsi besar pada saat sahur dengan komposisi yang jangan terlalu banyak karbohidratnya gitu ya. Tapi kita komposisikan dengan protein dan juga serat yang cukup. Termasuk diantaranya adalah buah. Kalau misalnya ada yang nggak suka makan buah, mungkin misalkan ada tuh yang aduh ribet banget ya makan buah gitu ya misalnya dok ya. Nah itu bisa diakalin dengan kita buat jus ya. Mau press jus, mau jus yang di blender itu nggak apa-apa. Yang penting kita ada asupan buah setiap harinya. Nah terus kalau untuk minum juga nih jangan minum yang es taro udah kalau udah minum es taro segelas sudah nggak mau minum lagi tuh kan biasanya ya gitu. Nah kalau misalnya minum juga kita harus ada porsi minum yang cukup gitu. Saya biasanya minta ke pasien minumnya sekitar 2 liter, 2 sampai 3 liter per hari gitu. Di ini aja di apa namanya dibagi-bagi itu porsi gelasnya. Setidaknya tuh dalam waktu berbuka itu kita bisa minum 8 gelas sebelum kita masuk ke puasa lagi. Gitu dok. Insya Allah ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau untuk menunya banyak tuh bisa di search, bisa lihat Instagram ya, ada banyak banget tuh. Nanti kalau saya kasih saran misalnya apa tumis cabai garam gitu, oh aduh ada yang nggak Enak doyan dok. bawang putih gitu misalnya kan susah juga gitu. Jadi kalau menu dikembalikan ke masing-masing. Memang protein itu penting juga ya. Protein itu penting. Emang saya tahu sih harga telur masih tinggi ya. Tapi memang telur itu adalah salah satu sumber protein yang simple tapi dia padat nutrisi gitu, dok. Oke, baik dokter. Terima kasih dok atas jawabannya. Untuk Bunda Anfi Anis, kira-kira udah menjawab ya Bunda ya untuk pertanyaan tips menu sehatnya. Jadi memang nggak ada menu khusus nih Bun ya terkait Hmm, dengan kira-kira apa. Jadi tergantung selera masing-masing. Kalau misalnya Bunda sukanya yang seperti apa sukanya ikan atau sukanya ayam, daging, boleh cari menu di Google. Kira-kira itu makanan ya, sehat apa yang bagus nih buat dikonsumsi gitu. Intinya ya dok, kalau misalnya saat berpuasa memang intake makanannya harus benar-benar dijaga ya dok ya. Jangan sampai kalau misalnya kita berpuasa nih dok, sering banget kalau kita berbuka suka yang barbar. Karena mungkin karena udah seharian nih dok, udah lapar, pengen makan. betul. Jadi ngeliat takjil Lapar itu rasanya mata pengen juga beli ya, dok. semua. Iya dok, Betul. makan gorengan jadi banyak ya dok ya. Akhirnya makanan besarnya yang harusnya dikonsumsi jadinya nggak sempat dikonsumsi karena udah kenyang duluan. Sedangkan terkait dengan nutrisinya dari takjil-takjil misalnya kayak gorengan, kemudian yang manis-manis itu belum mencukupi ya dok ya untuk kebutuhan nutrisi Ya, ibu benar. hamil dan dede bayinya. Betul. Dan vitamin juga ya dok, Oh kalau ya vitamin ya dok. pasien saya juga biasanya tahu tuh ya, saya ada minimal ngasih 3 diva. Apa multivitamin yang mengandung asam folat dan teman-temannya, terus kalsium dan vitamin D3 tuh biasanya selalu saya kasihkan ke pasien-pasien. Nanti itu juga minimal harus tetap dikonsumsi itu dok vitamin-vitamin hamil itu. Jadi jangan sampai skip lupa. Nah kalau untuk vitamin hamil ada yang diminum pada saat mau tidur. Nanti kan ada yang biasanya kan ada yang terpisah tuh. Nanti diminum sebelum tidur sama diminum pada saat sahur. Nah pemilihan makan pada saat sahur juga penting ya. Kalau bisa sih kita pilihan makannya karbohidratnya tuh yang lama dicerna tuh ya, jangan yang cepet habis. Terus batasin juga minum seperti misalnya teh atau kopi. Ya karena itu kan sifat diuretik juga ngebuat kita banyak berkemih itu sepanjang hari. Jadi dibatasin tuh. Jangan sampai kita habis sahur terus pagi harinya jadi malah bolak-balik ke kamar mandi gitu kan dok, keluar lagi deh asupan cairannya. Tapi yang penting lagi adalah jangan lupa dok, setelah puasa rutin kita 1 sampai 2 minggu puasa rutin itu sebaiknya kontrol dok. Kita lihat tuh air ketubannya bagus atau enggak si dede ya. Terus kita lihat juga dedenya berat badannya sesuai dengan usia kehamilannya atau enggak gitu. Jadi jangan lupa juga kontrol gitu. Oke. Jadi benar ya bunda-bunda jangan pada malas kontrol ya.
Jadi memang harus rutin kontrol juga. Jadi jangan ngerasa kuat kok dok, kuat kok. Ternyata karena nggak dikontrol nih kondisi dede bayinya, ditakutkan air ketubannya kurang atau kondisinya dalam kondisi yang kurang baik pada dede bayinya. Karena memang ada berat badan yang harus dicapai nih pada saat kehamilan, terutama untuk kehasilan berat badan janin. Tuh. Nah intinya berarti kalau misalnya sahur kalau bisa banyak tinggi protein ya dok ya sama serat, karena memang protein sama serat membuat tubuh kita merasa lebih lama untuk bisa menahan lapar gitu ya dok. Iya, iya. Yang penting seimbang sih dok. Tetap kita kan butuh karbohidrat juga ya dok. Jadi yang penting seimbang ya, porsi makannya seimbang. Jadi misalnya oh yaudah deh sahur makan dada ayam aja misalnya gitu, jangan juga. Kan kita tetap butuh indeks glikemik dari yang lain kan, kita tetap butuh misalnya asupan karbohidratnya dari nasi atau dari kentang tuh kita tetap butuh gitu. Jadi jangan kita jadi apa namanya hanya protein aja gitu, jadi tetap semuanya harus seimbang. Nah tapi yang tadi kita bahas itu tidak berlaku kalau ibunya memang ada apa namanya ya sakit tambahan ya dok, misalnya karena darah tinggi dalam kehamilan, gangguan tiroid, kencing manis dalam kehamilan. Nih banyak banget nih pasien saya yang kencing manis dalam kehamilan gitu ya. Itu kalau misalnya yang dengan plus-plus gitu ya sebaiknya memang harus benar-benar diskusi dulu sama dokter kandungannya, dan bahkan seringkali saya konsul ke dokter penyakit dalam gitu. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter atas pertanyaannya. Nah selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Bunda Salsa nih dok, menanyakan, dokter, apakah puasa bisa mengurangi risiko diabetes gestasional nih dok? Dan apa kira-kira efek sampingnya? Gitu dok, pertanyaannya. Nah, jadi kalau diabetes mellitus gestasional itu biasanya mungkin ada yang apa sih itu diabetes mellitus gestasional? Jadi adalah suatu kondisi diabetes atau yang kita bilang atau yang kita kenal dengan sakit gula gitu ya, kencing manis, yang terjadinya itu pada kehamilan dok. Jadi sebelum hamil nggak ada tuh si kencing manisnya. Pada saat hamil, terutama pada usia kehamilan biasanya di atas 28 minggu ya, ternyata diabetes mellitus gestasional. Dan itu biasanya berulang. Pada kehamilan pertama, kedua, dan seterusnya itu biasanya berulang. Nah, apakah itu bisa mencegah terjadinya diabetes mellitus gestasional? Nah, saat ini sih belum ada penelitiannya ya dok. Jadi ilmu saya masih terbatas banget ya. Tapi kalau misalnya ibunya dengan diabetes mellitus gestasional itu biasanya ada yang harus diberikan obat antidiabetik oral atau ada yang diberikan obat insulin suntik. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini tuh memang tricky tuh, dan ibunya dan bayinya itu kan biasanya sudah mendapatkan asupan gula yang banyak ya dok kalau pada pasien-pasien diabetes ya, makanya bayinya cenderung besar, terus air ketubannya juga biasanya cenderung banyak. Nah bayangin aja dok kalau misalnya bayinya tuh biasa dapat gulanya dari si ibu ya, apa yang dimakan ibu kan ke dedeknya, tiba-tiba awalnya banyak banget gitu ya gulanya masuk ke dedeknya, tiba-tiba ibunya puasa cep ya, ibunya puasa, ibunya aja lapar apalagi dedeknya gitu. Makanya harus hati-hati banget untuk ibu-ibu yang dengan DMG atau diabetes mellitus gestasional itu mengenai asupan makannya gitu. Sebaiknya sih konsultasi dulu dok kalau ada diabetes mellitus gestasional gitu. Dan kayak gini aja dok, misalnya kan kita sering ngeliat ya, misalnya ada orang-orang dewasa atau orang-orang tua yang mempunyai diabetes mellitus ya. Nah, kan sering banget nih kita di IGD gitu dapat pasien pingsan kan ya, ternyata gula darahnya ngedrop ya kan, begitu kita masukin gula pasien langsung segar bugar lagi. Nah kejadian seperti itu bisa terjadi juga pada bayi loh dok gitu. Nah karena bayinya nggak dapat asupan gula yang mumpuni ya akhirnya bayinya pingsan ya. Cuma masalahnya kita nggak tahu kalau bayi dalam kandungan pingsan itu siapa yang bisa tahu gitu kan. Kalau orang dewasa udah kelihatan gitu gubrak pingsan gitu. Nah kalau misalnya bayi kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau misalnya dengan DMG hati-hati banget ya, sebaiknya konsultasi dulu gitu. Baik dokter, terima kasih dokter atas jawabannya. Berarti sudah terjawab ya Bunda Salsa ya. Berarti memang tetap kontrol nih, misalnya ibu-ibu dengan gula ya. Kalau misalnya ingin berpuasa, kita harus kontrol ke dokter atau memang ke tenaga kesehatan yang memang berkompetensi untuk itu. Nah selanjutnya nih dokter, ada pertanyaan dari Bunda Nur Afifah nih dok. Assalamualaikum dokter, izin menanyakan dok, jika puasa kita sering dehidrasi, apakah dehidrasi itu berbahaya nih dok untuk ibu hamil?
Gitu. Pertanyaan seperti itu nih dok, terkait dengan Iya, dehidrasi pada ibu hamil. iya. Jadi dehidrasi itu bahaya bukan cuma untuk ibu hamil, untuk kita yang tidak hamil pun dehidrasi bisa berbahaya ya. Dehidrasi yang akut itu bisa menyebabkan kita kehilangan kesadaran ya. Mulai bertahap sih sebenarnya dari mulai gangguan konsentrasi ya, kemudian penurunan tekanan darah sampai dengan kita yaitu tadi blackout gitu. Nah, kalau misalnya terjadi berulang ya otomatis cairan ataupun ke DD-nya juga akan berkurang gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah air ketubannya berkurang gitu. Nah, makanya jangan sampai kalau misalnya nanti memutuskan untuk berpuasa, jangan sampai kita membuat diri kita dalam kondisi dehidrasi gitu. Nah, gimana? Misalnya kita batasin aja apa aktivitas kita gitu ya. Yang misalnya kita sering banget aktivitas berat, ya berarti aktivitas beratnya harus dikurangin atau bahkan harus dibatasi ya. Terus kalau misalnya minum, kita kan banyak nih ibu hamil yang ngeluh nggak doyan minum air putih gitu kan ya. Nah, kalau misalnya seperti itu ya belum bisa memberikan intake yang cukup 2 sampai 3 liter dalam sehari ya. Ya sebaiknya dipertimbangkan juga apakah puasa atau tidak gitu. Dilihat juga air ketuban si dedenya gimana, kurang atau enggak. Kalau air ketubannya kurang ya PR-nya diberesin dulu, air ketubannya dicukupin dulu gitu baru bisa berpuasa. Gitu, Dok, kira-kira ya, Dok. Oke, jadi memang dehidrasi itu ya berbahaya ya dok ya. Baik kita yang nggak hamil aja berbahaya dok, apalagi kondisi Iya, saat hamil gitu betul, ya dok Dok. ya. Jadi jangan dipaksakan ya bunda-bunda ya kalau misalnya kondisinya seperti itu, karena memang kondisi dehidrasi itu akan memicu hal-hal yang telah disampaikan tadi sama dokter Devi. Bisa kondisinya itu kita pusing, bisa sampai kesadaran hilang, kemudian juga tekanan darah turun sampai terjadi blackout. Nah, kalau misalnya memang ingin berpuasa, pastikan kondisinya itu kita merasa kita cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. Jangan sampai nanti air ketubannya sedikit ya, dan itu akan mempengaruhi kesehatan pada janin juga. Gitu ya dok ya, kira-kira ya dok. Betul. Nah, ini dok ada pertanyaan dari Bunda Drandi Kurniawan. Dokter, izin menanyakan ya dok, makanan apa saja pada ibu hamil yang tidak boleh dimakan saat berbuka dan saat sahur? Kira-kira ada yang spesifik nggak dok? Ini nggak boleh nih dimakan, misalnya makanan yang pedas atau makanan yang asam. Nah, Oh, oke, oke, kira-kira oke. ada Iya, nggak ya iya, dok? iya. Ya, itu juga sering tuh sih, Dok, ditanyakan ke saya. Kalau buat saya sih yang nggak boleh makan itu yang daun-daunan ya, Dok. Daun-daunan tuh nggak boleh dimakan. Gitu ya. Itu daun pintu dan daun telinga. Tapi kalau misalnya daun yang lain ya, daun pepaya, itu sih nggak apa-apa gitu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya makanan spesifik gitu ya, ini biasanya sih sebenarnya mengarah ke apakah saya boleh makan durian atau tidak kan sebenarnya gitu tuh sebenarnya pertanyaannya ya. Kalau dari Ya saya gitu sih nggak dok, ada. benar. Mencari Dari saya sih pembelaan nih dok. iya 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 gitu Boleh ya nggak sebenarnya ya gitu. validasi gitu. Sebenarnya pengen nanya boleh nggak sih ini boleh nggak sih ini gitu makanya nanyanya begitu ya. Kalau dari saya nggak ada batasan mau makan apa aja boleh selama makanannya halal ya dan terafiliasi dengan pihak yang halal juga gitu ya. Nah kalau misalnya mau makan yang pedas-pedas selama cabenya bersih ya nggak apa-apa silahkan dimakan. Kadang-kadang kan kita suka jajan ya ayam geprek wah enak banget tuh kan dok ya ayam geprek level 7 gitu ya misalnya ya nggak apa-apa asal dipastikan bahwa bersih gitu karena saya sering banget sih dapet atau misalnya gini makan yang santen-santenan tapi udah lama santannya gitu terus dipanasin lagi gitu ya lebih dari 1 hari gitu nah yang kayak gitu-gitu kan sebaiknya dihindari ya makanan tidak bersih kita nggak tahu dia pembuatannya bersih atau enggak ya makanan sudah terkontaminasi misalnya udah sering dipanasin bolak-balik dipanasin keluar masuk kulkas gitu ya misalnya ya terus makanan yang itu santan-santanan yang sudah bolak-balik dipanasin beda sama rendang ya dok kalau rendang makin dipanasin makin enak ya dok ya gitu tapi Dok. kalau misalnya kalau misalnya sayur yang santan-santan gitu sebaiknya sih hati-hati saat kita konsumsi gitu kenapa karena nanti biasanya kalau salah makan jadinya diare dok gitu nah kalau misalnya diare itu PR lagi kan buat kita gitu bahkan sampai harus dirawat inap jadi benar-benar kita harus memperhatikan makanan kita memperhatikan tuh bukan diliatin gitu ya diperhatiin aja gitu makanannya ya enggak tapi kita lihat nih ini makanannya apa sih kandungannya apa pengolahannya gimana baik atau enggak gitu kita harus timbang-timbang manfaat dan mudaratnya juga gitu dok. Oke, baik dokter.
Terima kasih dokter atas jawabannya. Berarti memang nggak ada yang spesifik ya dok. Misalnya kalau misalnya pedes itu sebenarnya nggak boleh juga nggak ya dok ya. Berarti kalau misalnya Betul, selagi itu makanannya itu bersih ya, terjamin kualitasnya itu boleh dikonsumsi. Selagi ibu-ibunya memang kuat, jangan dipaksakan gitu ya dok ya. Kalau misalnya nggak kuat betul. pedes, kalau paksain pedes, ada riwayat, misalnya ada riwayat mah juga nih dok dengan Hmm. kondisi seperti itu. Jangan dipaksakan juga kali ya dok ya, tetap makan pedes ya dok, takutnya malah masuk rumah sakit ya dok. Iya, betul. Misalnya dalam keadaan puasa seharian nih dok, kan kosong tuh ya perutnya ya. Puasa pas maghrib tiba-tiba pengen banget makan sate kacang, sate bumbu kacang. Oh kan enak banget tuh ya. Wah langsung hajar Mantap. deh gitu kan. Sate bumbu kacang. Nah kadang-kadang ada orang yang sensitif nih dengan kancang-kancangan. Akhirnya yang ada nanti malah itu tadi, mual, muntah sampai dengan diare. Jadi memang kita harus tahu sih diri kita juga sih dok. Misalnya kita tuh sensitifnya makan apa, sensitifnya makan apa. Kayak misalkan ada orang yang pada saat berbuka puasa dia nggak bisa tuh minum yang dingin, harus minum yang hangat gitu. Karena dia tahu bahwa kalau misalnya dia langsung minum yang dingin, badannya nggak bisa nerima dengan baik. Ya nggak apa-apa gitu, itu dikembalikan lagi ke masing-masing pribadi. Atau misalnya jangan ibu-ibu misalnya habis berpuasa ngelihat es cendol duren enak banget gitu ya, cendol duren loh ya ini ya, cendol duren gitu Enak kan. dok, enak banget Terus dok. wah enak banget kan ya, langsung hajar bleh gitu, tapi banyakan durennya daripada cendolnya ya, itu pasti perutnya kaget juga ya, karena perutnya udah lama kosong, pasti udah ada akumulasi atau penumbukan gas dan juga asam lambung, ditambah lagi dengan makanan yang mengandung gas yang bisa menyebabkan gas, ya udahlah itu. Nah jadi kita harus tahu-tahu kondisi badan kita. Kalau misalnya pengen banget gimana dok? Pengen banget nih ya cendol duren gitu, pasti banyak nanti ini ya. Ya nggak apa-apa, makan besar dulu aja gitu. Dan makannya secukupnya aja gitu. Saya suka bilang kalau beli satu porsi, ibu makan aja dulu semampunya, misalnya sepertiga, sisanya kasih ke suami gitu, kasih ke bapaknya. Jadi nanti pas hamil 9 bulan sama-sama besar tuh perutnya, ibunya perutnya besar, si bapak juga ikut juga tuh perutnya juga sama, besar juga buncitnya. Ya, oke dokter. Berarti memang saat kita berpuasa, jadi makanlah secukupnya juga ya dok ya. Jadi Ya, jangan yang kita secukup ini nutrisinya terpenuhi. Jadi jangan langsung makan takjil atau makanan manis-manis gorengan gitu dulu ya dok ya. Takutnya terlampau kenyang, akhirnya makanan betul, besarnya tidak sempat untuk dimakan nih dok. Udah ngantuk, betul. tidur, berputar lagi tuh hari berikutnya. Gitu ya dok. Iya, betul. Oke dokter, ada pertanyaan lagi nih dok dari Bunda Sheila. Dokter, apakah riwayat preeklamsia di kehamilan sebelumnya boleh nggak ya dok ikut berpuasa? Itu preeklamsia di kehamilan sebelumnya di dok. Nah, boleh nggak Hmm. ya dok? Apa akan mempengaruhi kehamilan saat ini kalau misalnya dia berpuasa? Nah, kalau misalnya kalau hamil yang sekarang dikembalikan lagi ke kondisi yang saat ini. Apakah ada obat pengencer darah yang dikonsumsi? Gimana arus darah si bayi? Kemudian ya sebenarnya ada cukup banyak sih yang harus diperiksa nih, apalagi dengan riwayat preeklamsi. Ya sebaiknya ibu datang dulu, kontrol dulu untuk melihat apakah kira-kira ibunya mumpuni atau tidak pada saat berpuasa. Jadi kalau yang seperti ini tuh kan kita case by case ya dok. Jadi ibu hamil itu semua benar-benar individualize banget, nggak bisa tuh disamakan ibu hamil yang satu dengan ibu hamil yang lain karena pasti kondisinya beda-beda. Kalau misalnya saya preeklamsi tapi yang dulu gitu, ya mungkin sekarang belum kelihatan nih tanda-tanda preeklamsi ya, misalnya mungkin sekarang masih sekitar 16 minggu gitu kan ya, masih 16 minggu. Nah itu ada asupan-asupan dan ada pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap si ibu untuk melihat nih ini kira-kira nanti berpotensi nggak nih timbul preeklamsia lagi atau enggak gitu dok. Kontrol dulu yuk Bu. Oke, jadi gitu ya Bunda Sila ya, jadi kontrol dulu, jangan malas kontrol. Jadi tanyakan ke dokternya, ke SPOG-nya, kira-kira boleh nggak saya ini berpuasa nih dok? Soalnya saya pengen puasa, takutnya semakin banyak numpuk nih dok katanya dok. Makin numpuk utang-utang berpuasanya gitu. Yang pasti Betul, numpuk. inginnya gitu dok, jadi pada takut nanti makin banyak numpuk tapi merasa badan sehat gitu dok, tapi emang ada riwayat sebelumnya. Jadi jangan lupa ya untuk Bunda Sheila, kalau memang nanti niat untuk berpuasa, kontrol dulu nih ya, Betul. sebelum ntar lagi nih mau Ramadan gitu. Jadi memastikan tubuh kondisinya fit untuk menjalankan puasa nanti gitu. Dokter, ini ada lagi nih dok pertanyaannya. Banyak nih dok, alhamdulillah bunda-bunda pada excited juga Alhamdulillah. Semoga pengen bermanfaat menanyakan, ya. Masya Allah. Iya, ini dok ada yang menanyakan. Izin dokter mau menanyakan kira-kira pemeriksaan apa nih dok yang baik dilakukan sebelum bumil berpuasa?
apa kira-kira ada pemeriksaan wajib nggak ya dok untuk dilakukan gitu? Jadi untuk memastikan ini bisa puasa atau enggak, ada nggak ya dok gitu? Ya, jadi pada sebenarnya tuh kan semua ibu hamil tuh di trimester 1 dilakukan screening kehamilan ya dok. Dilihat tuh laboratoriumnya, misalnya lihat ada anemia atau tidak ya. Kemudian kalau ada anemia dilihat zat besinya juga berapa, ada infeksi penyerta atau tidak. Kemudian kan biasanya kita lakukan pemeriksaan USG gitu. Nah itu minimal tuh pemeriksaannya dilakukan dulu gitu. Termasuk misalnya diantaranya adalah berat badannya gitu, berat badannya gimana. Jangan-jangan itu tadi kurus banget ya, si ibu kurus banget gitu. Dan kita lihat tekanan darahnya berapa. Kalau misalnya tekanan darahnya udah cenderung tinggi, ya itu berarti kita mengarah ke arah hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Nah, jadi sebaiknya sih kalau ibunya rutin kontrol ke bidan atau misalnya ke dokter kandungan, itu biasanya sih sudah diminta untuk dilakukan pemeriksaan itu ya dok. Dan bisa dibantu dilihat juga apakah ada apa namanya, apakah ada kelainan-kelainan tertentu yang harus menjadi PR si ibu gitu dokter. Oke. Oke, baik dokter. Dokter jelas ya untuk Bunda Salsa ya, untuk jawabannya. Nah ini nih dok, ada yang bertanya nih dok dari Bunda Rusa. Menanyakan, dok kalau misalnya nih saya minumnya pakai susu ada merek tertentu nih. Mohon maaf Oh, susu ya dok, susu Danco nih dok misalnya. Kira-kira saya waktu masih mencukupi kecil. nggak ya dok untuk kebutuhan si dede bayi dan kebutuhan saya? Tapi saya minum kok dok vitamin-vitaminnya, itu gimana ya dok? Apa Kayak, harus susu oke, bumil atau apa nih dok? ya. Jadi sebenarnya kan gini, susu itu kan kalau untuk ibu hamil tuh memang sudah ada tambahannya ya, ada tambahannya vitamin-vitaminnya gitu ya, ada tambahan misalnya untuk yang khusus mual muntah juga ada tambahannya juga gitu ya. Beda kalau misalnya untuk susu anak ya kan, pasti peruntukannya juga beda. Kalau memang untuk ibu hamil, memang saya lebih menyarankan untuk minum susu ibu hamil gitu. Tapi kalau misalnya emang karena suka rasanya aja, misalnya kan enak banget tuh ya si susu itu tadi yang full cream lagi kan enak banget tuh ya rasanya kan ya. Nah kalau misalnya hanya untuk taste-nya aja, ya nggak apa-apa silahkan gitu. Tapi nggak wajib juga gitu kalau buat saya. Yang penting tuh kalau untuk saya adalah kecukupan kalsiumnya. Makanya saya suka nambahin tambahan suplementasi kalsium untuk ibu hamil gitu dok. Jadi boleh atau enggak ya boleh-boleh aja, silakan-silakan aja, tapi dilihat juga tuh kan biasanya di dalam box makanannya ada angka kecukupan gizi tuh, nah itu dilihat tuh angka kecukupan gizinya apa aja sih. Kalau misalnya nanti dia tingginya di karbohidrat ya untuk apa gitu kan, nggak perlu perlu juga kita konsumsi yang tinggi karbohidrat kan kita butuhnya tuh mikronutrisi gitu. Jadi sebenarnya nggak dilarang juga gitu ya dok ya sebenarnya kalau misalnya mau dikonsumsi, tapi memang kenapa disarankan untuk yang memang susu khusus hamil karena memang udah kelengkapan nutrisinya memang udah jelas ya dok ya, untuk Ya kalsium, betul. magnesium, asam folatnya itu memang yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil. Soalnya kalau misalnya susu-susu lain mungkin tidak berfokus kepada mikronutriennya ya dok ya, Ya mungkin tinggi betul. kalori dari karbohidratnya seperti itu. Jadi dipertimbangkan juga ya untuk bunda ya, untuk memilih susu produk yang memang khusus untuk ibu hamil nih lebih baik gitu. Tapi kalaupun mau minum susu bermerek S yang bukan buat ibu hamil ya boleh nih mungkin ya dok ya, Boleh. sesekali ya dok ya. Betul. Takutnya ngidam dok saat hamil dok. Nah Iya ini dok, betul. dok ini ada lagi nih dok. Boleh berapa lagi nih dok pertanyaannya nih dok? Silakan saya ikut dokter aja dok. Oke dok, ini kayaknya bundanya beberapa kali menanyakan nih dok. Ini tapi agak melenceng dari ini nih dok. Hamil ya dok. Dia bundanya minta tolong banget dijawab gitu dok. Dokter, saya ini busui nih dok. Baby saya umurnya 8 bulan. Boleh nggak saya puasa dok? Please dok dijawab. Dari Bunda Mila nih dok. Oh, oke. Oh ini mungkin nanti kita buka sesi lagi nih sama laki-laki Oke. ya, dokter ya. Tapi kalau misalnya untuk ibu menyusui ya, melihat bahwa anaknya udah di atas 6 bulan, berarti kan itu seharusnya udah ada makanan pendamping ASI. Jadi ASI itu bukan satu-satunya
sumber energi, nutrisi, bukan satu-satunya sumber makanan untuk si bayi ya. Kalau ibunya merasa bahwa cukup pada saat berpuasa itu dengan produksi ASI-nya masih tetap cukup ya, nggak apa-apa puasa aja gitu, karena kan dedeknya masih dapat asupannya dari makanan pendamping ASI gitu dok. Cuma memang yang jadi PR itu kalau misalnya ibunya menyusuinya itu bayinya kurang dari 6 bulan ya, dimana benar-benar masih ASI eksklusif gitu dok. Oke. Oke, baik dokter. Mungkin buat ibu-ibu menyusui, nanti kita akan buat sesi lebih lanjut ya. Mungkin masih Ya. kepo-kepo, kira-kira busui boleh berpuasa tidak? Nah, ini sesinya kita masih tips trik untuk ibu hamil bagaimana sehat menjalankan ibadah puasa. Oke, kira-kira ini kita udah mau 45 menit nih dok. Nah, pertanyaannya nggak terasa ya. sudah nggak kerasa nih dok, pada banyak yang nanya, pada banyak excited juga dok, pada ibu hamil, mungkin pada pengen tahu nih kira-kira saya mau puasa nih bentar lagi boleh nggak ya itu. Jadi intinya jangan lupa kontrol juga ya dok ya, karena banyak ibu nih pada ada yang malas kontrol juga nih dok. Dok, ini ada yang mau menanyakan, kira-kira kontrol itu harus ke dokter spesialis obgyn atau cukup ke bidan aja sih dok untuk memastikan saya ini boleh berpuasa atau tidak itu dok. Ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya kalau misalnya tidak ada pemberat ya, tidak ada resiko, ya bisa dilakukan ke Bu Bidan. Tapi kalau lebih komprehensif, lebih mendalam ya kita dilihat, kita kan kalau ke dokter kandungan bisa dilakukan USG ya. Nanti dilihat penilaian bayinya gimana, apakah sesuai dengan grafik pertumbuhan si dede atau tidak, air ketubuhannya juga gitu kita lihat. Nah kalau misalnya untuk grafik pertumbuhannya itu yang kita nilai kan juga ada beberapa nih dok, kayak misalnya kita nilainya bagaimana sih tulangnya, apakah cukup nih ukuran tulangnya ya, di situ kita bisa melihat kecukupan kalsiumnya si dede ya. Kemudian kita juga lihat misalnya lingkar kepala sama lingkar perutnya gimana nih perbandingannya dan lain-lain. Nah untuk hal yang detail-detail gitu bisa dikonsultasikan ke dokter gitu dok. Oke, baik Oh iya, dokter. saya mungkin mau nambahin sedikit ya dok untuk Boleh dokter. ibu hamil. Jadi kan permasalahannya tuh ada yang ibu-ibu hamil yang berat badannya tuh di titik-titik ekstrim ya dok. Titik ekstrim terlalu kecil atau titik ekstrim obesitas ya kan ya. Nah ini juga pada saat puasa itu berbeda ya, asupan makannya juga berbeda. Bahkan kalau misalnya diperlukan, saya sering banget melakukan konsultasi ke dokter gizi klinik, dokter spesialis gizi. Ya, kenapa? Karena untuk menghitung kebutuhan asupan kalori makannya. Karena ibu yang beratnya kurang, yang underweight, sama ibu yang obesitas, kondisi hamil tuh pasti kebutuhan kalorinya beda. Jadi jangan jangan kita ngeliat kita nyontek aja teman kita makannya gimana sih gitu, nggak bisa juga gitu ya, karena kita harus lihat dianya tuh status nutrisinya bagaimana gitu. Berarti memang nggak bisa disamakan ya dok ya, antara ibu hamil A, B, C itu punya kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, terutama pada ibu-ibu dengan kondisi yang obes mungkin dokter, sama yang kekurangan gizi yang kronis ya dok ya. Oke, kira-kira alhamdulillah nih dok, udah berapa menit kita diskusi, sharing terkait berpuasa pada saat hamil. Udah banyak banget nih yang tanya dan excited juga menanyakan kepada dokter Devi SPOG. Nah, kira-kira segitu dulu nih dok untuk sesi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa buat diskusi lagi ya dok ya. Iya, insya Allah dok. Saya juga punya pantun nih dok, jadinya nih dok. Boleh dok. Boleh dok, pantun ya. Mangga harum namanya kue nih. Sayang sedang sakit gigi. Diskusi kita sampai di sini. Besok-besok yuk kita sambung lagi. Oke, siap. Oke, dokter izin nih dokter untuk menyimpulkan dok, kira-kira dari kita pertama tadi udah diskusi sampai di akhir diskusi, buat ibu-ibu hamil mana tahu ada yang baru join dan belum sempat mendengarkan, kira-kira kesimpulannya apa nih dok untuk menutup sesi kita pada hari ini dokter? Oh ya, oke. Jadi ibu hamil ya silakan menjalani ibadah puasa Ramadan ya. Namun harus mempertimbangkan ketentuan dan syarat syariah ya, dan juga medis ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil ternyata
musafir gitu ya, misalnya, ya itu kan sudah nggak bisa gitu. Secara syariah juga udah masuk ke keringanan berpuasa atau rukhsah berpuasa gitu. Atau misalnya kondisi medisnya tidak memungkinkan untuk berpuasa, itu juga udah masuk ke dalam rukhsah. Masalah penggantiannya, apakah kodo, apakah fidyah, dan lain-lain, itu bisa didiskusikan dengan ahli fikih setempat ya, dokter ya, karena kita di sini ngebahas dari sisi medisnya aja, dan selalu konsultasikan kondisinya ke dokter atau ke bidan. Kalau misalnya sudah menjalani puasa 1 sampai 2 minggu berpuasa, silakan melakukan kontrol gitu, untuk melihat kondisi ibu dan juga kondisi dedek bayinya. Mungkin demikian Dokter Ulia. Oke, terima kasih banyak Dokter Devi atas apa namanya tanya jawab sharing diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada bunda-bunda sahabat RSHGA yang udah mantengin Instagram kita pada hari ini. Happy ya dok ya, alhamdulillah pada antusias untuk alhamdulillah dok pada antusias untuk Instagram live pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dok ya untuk sesi-sesi selanjutnya sama sahabat-sahabat. Terima kasih banyak juga nih Dokter Ulia udah ngebantu memoderatori acara IG Live kita sama-sama ini ya dok. Pas lagi jam makan siang lagi nih, ngantuk-ngantuk mungkin ya dok, kan jamnya boci. Oke, terima kasih banyak Dr. Devi ya. Terima kasih juga kepada sahabat RSHGA. Saya tutup untuk sesi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Siang dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.